Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Muhammad Yani dari Kebun Umar Farm di Tangerang Selatan, spesialis tanaman karnivora. Terhitung baru ya, baru tahun 2019. Dari tahun 2019 sampai sekarang berarti sekitar 4 tahunan ya. Sebenarnya salah satu alasannya itu karena unik mas. Jadi kalau tanaman lain kan memang nutrisinya itu dia ngambilnya itu dari tanah ya, dari akar. Kalau untuk tanaman karnivora itu biasanya dia ngambil nutrisi-nutrisi yang ada di serangga gitu, makan dari kantongnya atau dari daunnya. Saya sebenarnya sih wartawan dari tahun 2013 ya, saya lupa. Alhamdulillahnya sih masih bisa bagi waktu ya, karena untuk yang saat ini saya kerja di rumah gitu, jadi bisa ngedirect dari laptop di depan meja gitu, sisanya ngurusin kebun. Kebun Umar biasanya makan semut, rata-rata makan semut, tapi nggak jarang sih, kadang-kadang ketemu tawon, terus cicak, terus serangga-serangga lain. Nih saya kasih contoh. Nah, nih. Jadi kantong semar itu biasanya dia munculin nektar di sini, rasa manis kayak bunga. Nah, karena serangga itu terpancing makanin nektarnya di sini, masuk ke dalam. Nah, karena masuk ke dalam kan dinding-dinding sini kan licin, jadi dia nggak bisa naik lagi dan kemakan di situ. Jadi di dalamnya sini ada airnya yang memang bikin dia tuh nggak bisa naik, agak licin gitu. Jadi dalamnya itu enzim, saya nggak lupa ya enzim apa, tapi di sini dia juga menghasilkan air di dalam sini. Nah, ini beda lagi sama kantong semar. Kalau ini lengket, jadi daunnya itu yang memang yang makan. Kalau kantong semar itu kan ada kantongnya, kalau ini lengket. Nah, ini jadi serangganya tuh nempel di sini kayak lem lalat yang dimakan itu nyamuk, karena terbang terus nempel gitu. Ini namanya Drosera, asal Australia yang ini. Kalau tanaman karnivora, khususnya kantong semar ya, kalau kantong semar itu setahu saya sekitar 70% memang ada di Indonesia. Jadi memang potensi pertumbuhan kantong semar itu memang ada di Indonesia rata-rata. Jadi orang-orang luar negeri memang juga berburunya itu di Indonesia gitu. Cari kantong semar yang bagus, yang jarang ada gitu. Tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi kantong semar itu ada di Aceh, dari Papua. Nah, ini dari Papua nih. Ini dari Papua. Masih kecil ini, Neo guinensis itu dari Papua. Terus ada yang dari Aceh juga. Ada juga yang dari Pulau Jawa, Kalimantan. Jadi hampir setiap wilayah itu ada tanaman karnivora. Kalau mudah atau enggak sebenarnya sih gampang aja. Yang orang nggak tahu itu adalah kadang-kadang merasa sulit karena dia nggak tahu ini tuh tanaman dataran tinggi atau dataran rendah gitu. Kadang-kadang orang tinggalnya di daerah Jakarta atau daerah Bogor atau daerah-daerah yang memang dataran rendah, tapi peliharanya itu dataran tinggi, ya otomatis pada mati gitu. Memang kantong semar itu paling bagus, kantong-kantongnya paling banyak yang bagus itu tanaman dataran tinggi. Tapi sayangnya kalau dibawa ke dataran rendah nggak bakal bisa. Jadi mau nggak mau memang kalau mau pelihara itu harus punya greenhouse khusus untuk dataran tinggi. Tapi kalau buat teman-teman yang paham sih, banyak juga tanaman dataran rendah, tanaman karnivora yang dataran rendah yang memang bagus-bagus kok. Tergantung jenis. Jadi ada yang memang cocoknya itu paling murah sekam bakar kopi. Ada juga yang memang di bebatuan gitu. Ada juga yang sphagnum moss atau moss hutan gitu. Jadi tergantung jenisnya. Kalau jenisnya memang suka poros ya memang harus dibanyakin bebatuan gitu.
Yang paling utama itu ada 3 sebenarnya kalau untuk tanaman karnivora ya. Pertama itu cahaya matahari, karena sebenarnya sih hampir semua tanaman karnivora itu dia suka matahari. Walaupun memang di bawah paranet atau di bawah naungan, dia tetap harus terkena sinar matahari, jadi nggak bisa di indoor. Kalau mau di indoor harus pakai lampu khusus. Terus kedua adalah kelembapan. Tanaman karnivora walaupun ada beberapa jenis yang suka panas, dia tetap harus lembab gitu. Jadi memang harus sering disiram 2 kali sehari, atau mungkin kalau misalnya males pakai tatakan gitu. Yang ketiga adalah media tanam. Jadi media tanam itu kita harus tahu nih, ini tanamannya suka becek atau suka lembab aja. Kalau yang suka becek ya berarti media tanamnya yang memang bisa nyimpen air lebih lama gitu daripada yang suka lembab doang. Karnivora sebenarnya sih enggak, karena kan memang ini makan serangga juga kan, makan hewan-hewan. Bahkan di hutan beberapa jenis itu suka makan tikus atau ular gitu. Beberapa jenis memang ada yang gede bisa sampai 30 cm ya, sampai 50 cm diameter kantongnya. Beneran tanaman karnivora sebenarnya, tapi dibilang bahaya untuk manusia juga enggak, karena bahkan di beberapa wilayah kantong semar itu airnya itu bisa dipakai untuk obat mata. Di Kalimantan setahu saya, atau mungkin di daerah lain juga, ada jenis ampularia, kantong semar ampularia itu dipakai untuk nasi lemang. Kalau teman-teman mau budidaya adalah kesabaran, karena pertumbuhan tanaman karnivora itu nggak cepat gitu, nggak lama, nggak cepat gitu, jadi lama. Sebenarnya sih ini karena banyak ya, jadi walaupun memang jarang diketahui sama orang, peminatnya juga lumayan banyak, dan hobi tanaman karnivora itu biasanya loyal. Jadi kalau saya yang ukuran kebun yang kecil ini bisa sampai 3-2 juta per bulan omsetnya. Memang teman-teman harus cari tahu, seenggaknya cari searching di Google, misal jenis apa gitu, misal jenis Adriani atau jenis apa yang memang tanaman dataran rendah atau dataran tinggi gitu. Setelah itu baru tanya ke si penjual, dan cari penjual yang terpercaya sih sebenarnya.